Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana? Semangatnya masih terjaga? Nah, Ibu harap kalian masih tetap semangat ya. Meskipun kita lagi-lagi harus bertemu secara daring, tatap muka secara daring ya melalui video pembelajaran ini. Tapi Ibu harap semoga kalian tidak patah semangat gitu ya. Masih terus semangat dan masih terus untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kesehatannya dijaga ya nak ya. Jangan lupa minum vitamin, jangan lupa perbanyak minum air putih. Kalau memang harus sekali keluar rumah, maskernya jangan lupa dipakai. Jaga jarak, hindari kerumunan, dan yang terpenting adalah rajin cuci tangan. Karena kesehatan dan kebersihan itu berkesinambungan. Jadi kalau kalian bersih, insya Allah nantinya kalian akan sehat juga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Semoga Allah ridhoi apa yang akan kita laksanakan dan apa yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Dan Allah mudahkan apa yang akan kita pelajari dan kita serap dan berguna bagi kita di kehidupan kedepannya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembahasan pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan dan menjelaskan materi tentang eksponen. Ini masih subbab dari bab pertama, yaitu pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang logaritma, sekarang kita balik lagi ke pangkat. Nah, ini berkaitannya dengan pangkat, cuman pangkatnya memiliki fungsi. Nanti bentuknya seperti apa, kita lihat di sana. Ada juga nanti bentuk pertidaksamannya. Kemudian ada beberapa tipe bentuk persamaan, masing-masing memiliki syaratnya seperti apa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tolong diikuti, tolong disimak dengan baik. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Jangan ragu-ragu, jangan malas untuk bertanya. Karena memang kalau kalian sendiri yang malu untuk bertanya, nanti kalian akan kesulitan untuk lanjut ke materi selanjutnya. Oke, silakan disimak baik-baik. Ada apa saja di dalamnya? Kita mulai ya. Selamat menyaksikan. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pertemuan kali ini. Setelah mempelajari modul, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan eksponen dengan teliti, dapat menentukan penyelesaian persamaan eksponen, dan dapat menggunakan syarat pada bentuk eksponen untuk menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Gitu ya, jadi tujuannya ini yang mau kita capai. Semoga kita bisa mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan. Tolong disimak dan diikuti dengan baik. Oke. Nah, kita masuk ke definisi persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang memuat variabel atau peubah sebagai eksponen bilangan berpangkat atau persamaan yang bilangan pokoknya memuat variabel peubah. Nah, variabel seperti apa? Dibaca lagi ya. Itu sudah kalian pelajari di SMP juga sudah ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Nanti yang masih bingung bisa dilihat lagi. Catatan SMP-nya boleh atau mau cari di internet juga boleh. Nah, gitu. Nah, untuk contoh persamaan eksponen, ini Ibu berikan dua contoh. Yang pertama ada 2, pangkat 3x min 1 sama dengan 32 pangkat 2x. Merupakan persamaan eksponen yang eksponennya memuat variabel x. Jadi, semua variabel x-nya atau huruf dalam persamaannya itu adalah x, gitu ya. Jadi, kalau di sini variabelnya x, maka di sebelah kanan juga variabelnya x, jadi konsisten gitu. Nah, contoh yang kedua ada 16 pangkat y plus 2 kali 4 pangkat y plus 1 sama dengan 0. Merupakan persamaan eksponen ya, eksponennya memuat variabel y. Di sini juga terdapat ciri dari persamaan. Apa itu ciri dari persamaan? Yaitu memuat tanda sama dengan, gitu ya. Jadi yang membedakan persamaan dan pertidaksamaan, di sini ada tanda penghubungnya, yaitu sama dengan untuk persamaan. Kalau pertidaksamaan berarti ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar dari, lebih kecil dari. Gitu ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, bentuk persamaan eksponen. Ada beberapa bentuk persamaan eksponen. Di antaranya, tadi sudah Ibu sampaikan, kalau persamaan eksponen itu memiliki beberapa bentuk. Nah, yang pertama ada bentuk A pangkat X sama dengan P.
untuk menyelesaikan persamaan ini digunakan sifat. Jadi sifatnya adalah A pangkat X sama dengan A pangkat P. Jadi bilangan pokoknya sama-sama A, yang beda hanya pangkatnya. Yang ini pangkat X, yang ini pangkat P. Dengan A lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka Fx-nya sama dengan P. Ini ada F ya harusnya, ini Fx gitu ya. Fx-nya sama dengan P. Jadi yang kita pakai hanya pangkatnya saja ya. Gitu. Perlu diperhatikan, kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka yang kita gunakan hanya si pangkatnya saja. Gitu. Ini juga berarti Fx. Oke. Ini buat typo. Oke. Contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan eksponen 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 1/32. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah 1/32-nya menjadi pangkat. Nah, karena kan si 2-nya sudah memiliki pangkat nih, maka si 1/32-nya juga harus kita ubah menjadi sebuah pangkat. 32 itu berapa? 2 pangkat 5. Karena dia adanya di penyebut, supaya dia naik ke atas atau jadi bilangan bulat, bukan lagi bilangan pecahan, maka yang tadinya positif naik ke atas jadi negatif. Gitu ya. Nah, ini sudah sama nih, bilangan pokoknya sama-sama 2, sama-sama 2. Kita hilangkan saja. Kita coret 2-nya boleh. Jadi yang kita ambil langsung pangkatnya, 2x min 7 sama dengan min 5. Pindah ruas 7-nya, pindah ruas, kalau negatif berubah tanda jadi positif. Ini sudah ya, tidak perlu kita bahas lagi Bu dari mana negatif jadi positif. Ini sudah kalian bahas tuntas pada jenjang SMP kemarin, gitu ya. Nah, min 5 tambah 7 hasilnya 2. Jadi 2x sama dengan 7. 2x sama dengan 2. X-nya berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaian untuk 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 1/32 adalah 1. Gitu ya. Nah, next. Bentuk yang kedua, ini juga harusnya ada F-nya nih. Aduh, typo Ibu nih, maaf ya. Fx, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Ini juga sama bilangan pokoknya ya. Yang beda hanya si pangkatnya Fx dan Gx. Maka berlaku sifat A-nya lebih besar sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, maka Fx sama dengan Gx. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Cuman kalau ini Gx-nya adalah sebuah fungsi ya. Kalau yang tadi ini Gx-nya adalah bilangan bulat saja atau sekedar si konstanta atau tidak memiliki variabel gitu ya. Bedanya sifat yang pertama dengan yang kedua seperti itu. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan 9 pangkat x kuadrat tambah x sama dengan 27x pangkat 2 min 1. Nih, Ibu tekankan, dalam permasalahan eksponen, mau persamaan, mau pertidaksamaan, yang paling kita soroti adalah bilangan pokok. Kita harus buat bagaimana supaya bilangan pokoknya itu sama. Nah, kita usahakan supaya bilangan pokoknya sama. Berarti 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2 dan 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan lagi sifat perpangkatan. Kalau ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, pangkatnya jadi dikali. Jadi 2 dikali x pangkat 2 jadinya 2x pangkat 2. 2 dikali x jadinya 2x. Yang ini 3 dikali x pangkat 2 jadinya 3x pangkat 2. Kemudian 3 dikali min 1 hasilnya min 3. Nah, di sini lihat bilangan pokoknya sudah sama. Oke, hilangkan. Yang kita pakai hanya pangkatnya saja. 2x kuadrat tambah 2x sama dengan 3x kuadrat min 3. Nah, ini kita pindah ruas ke kiri semua ya. Yang ini kita pindah ruas ke kiri. Berarti 2x kuadrat plus 2x plus jadi min jadi plus sama dengan 0. Dapatnya min x kuadrat tambah 2x plus 3 sama dengan 0. Dikalikan min 1. Kenapa Bu? Karena di sini ya min. Kalau misalkan nggak dikalikan min 1 boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Cuman Ibu mau ini dikalikan negatif 1 supaya hasilnya bagus, yaitu x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, dapatlah x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Itu himpunan penyelesaian untuk persamaan 9x kuadrat plus x sama dengan 27 pangkat x kuadrat min 1. Gitu ya. Oke, lihat lagi. Bentuk yang ketiga. Bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, kita perhatikan di sini pangkatnya yang sama ya. Pangkatnya sama sedangkan bilangan pokoknya tidak sama. Lalu bagaimana? Oke.
Jika A pangkat X sama dengan B pangkat Fx, ini harusnya Fx juga, dengan A lebih besar dari 0, maka Fx sama dengan 0. Jadi yang kita pakai justru hanya pangkatnya saja, gitu ya. Nah, Fx-nya di sini siapa? X kuadrat min 5x plus 6 berarti sama dengan 0. Ini langsung difaktorkan. Dapat X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Ibu tidak jelaskan lagi, Bu, bagaimana cara pemfaktoran. Bu, bagaimana cara dapat X sama dengan 2. Ini sudah kalian bahas tuntas di SMP ya. Jadi kalian tinggal buka lagi caranya bagaimana menyelesaikannya seperti apa. Gitu ya. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham semua. Gitu. Dapatlah himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Gitu ya. Next. Nah, ini yang agak rumit nih. Bentuk X pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx. Ini Fx harusnya. Kenapa selalu typo di F-nya? Fx gitu ya. Fx sama pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx. Untuk menyelesaikan persamaan di atas, perlu dipertimbangkan beberapa kemungkinan. Yang pertama, berlaku bilangan pokok, maka kita buat Fx-nya sama dengan 1. Yang kedua, bilangan pokoknya sama dengan min 1, berarti Fx sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, jadi semuanya nanti kita coba, gitu ya. Nah, dengan syarat Gx dan Hx-nya bernilai genap atau Gx dan Hx-nya bernilai ganjil. Jadi, nanti X-nya berlaku kalau keduanya genap atau keduanya ganjil, gitu ya. Nah, persamaan berlaku untuk bilangan pokok Fx sama dengan 0 dengan syarat G dan H-nya adalah positif. Nah, yang terakhir persamaan berlaku jika pangkatnya sama, Gx sama dengan Hx. Gitu ya. Nanti bisa kalian baca ini di modul. Ibu langsung saja ke contohnya. Nah, ada 3x sama dengan 10 pangkat x kuadrat dan 3x min 10 pangkat 2x. Ini kan bilangan pokoknya udah sama ya. Nah, yang berbeda adalah si pangkatnya. Berarti, tadi untuk syarat yang pertama, cek syarat. Yang pertama, Fx-nya sama dengan 1. Fx mana? Fx adalah 3x min 10. Gx adalah x pangkat 2. Dan Hx-nya adalah 2x. Berarti si Fx sama dengan 1. Ini 10-nya pindah ke kanan. Jadi 1 tambah 10 hasilnya 11. X-nya sama dengan 11 per 3. Gitu ya. Nah, yang kedua, Fx sama dengan min 1. Sama. Berarti ininya sama dengan min 1. Berarti 10 min 1 tambah 10 hasilnya 9, X-nya 9 bagi 3 hasilnya 3. Oke, sekarang periksa untuk X sama dengan 3, apakah G dan H X sama-sama genap atau sama-sama ganjil? Berarti kita masukkan si 3 ini, kita masukkan ke Gx dan Hx. Tadi Gx-nya adalah X kuadrat dan Hx-nya adalah 2X. Berarti 3 masukkan ke X kuadrat. Ini harusnya kuadrat ya. Nah, ibu salah nih, harusnya kuadrat. 3 kuadrat itu hasilnya 9. 9 ganjil genap? Ganjil ya, betul. Nah, H-nya adalah 2X. 2 kali X, X-nya 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Genap. Nah, berarti ini salah. Kenapa ibu salah bilangnya? Supaya berlaku si 3 itu adalah himpunan dipakai, maka dua-duanya harus ganjil atau dua-duanya harus genap. Kalau ini kan dapatnya yang satu ganjil, yang satu genap, maka si X sama dengan 3 bukan penyelesaian. Berarti ini nggak usah kita pakai nih X sama dengan 3, gitu ya. Kita baru dapat 1, yaitu 11 per 3X-nya, gitu. Nah, kita lihat syarat yang ketiga. Fx sama dengan 0. Fx-nya tadi adalah 3x min 10, berarti sama dengan 0. 10-nya pindah ruas. Jadi 3x sama dengan 10, berarti x-nya sama dengan 10 per 3. Periksa apakah untuk x sama dengan 10 per 3, gx dan hx-nya sama-sama bernilai positif. Berarti cek. Tadi gx-nya adalah x kuadrat. Masukin, berarti 10 pangkat 3 kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100, 3 kuadrat 9. Positif ya, betul. Nah, Hx-nya 2x, berarti 2 dikali 10 per 3. 2 kali 10 hasilnya 20 per 3. Ini juga positif. Karena memenuhi syarat, maka 10 per 3 itu kita bisa gunakan sebagai penyelesaian. Berarti kita dapat 2, yang tadi 11 per 3, yang sekarang adalah 10 per 3. Nah, langkah yang terakhir atau syarat yang terakhir adalah Gx sama dengan Hx. Berarti masukkan Gx x kuadrat, Hx-nya 2x. Pindah ruas, dapatlah x min 2. Ini harusnya ada x-nya lagi.
X dikali X min 2 sama dengan 0. Dapat X sama dengan 0. Ini X-nya dari sini, dan X sama dengan 2 dari X min 2 sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah tadi kita punya ini 0, 2, kemudian yang berlaku lagi 10/3. Bu, yang 100/9 sama 20/3 dipakai nggak? Tidak usah, karena yang ini itu hanya berfungsi sebagai penguat atau mengcek saja bahwa si X sama dengan 10/3 itu sesuai dengan syarat yang diminta, yaitu harus bernilai positif. Jadi yang kita pakai hanya si 10/3 dan 11/3 yang tadi di awal. Ya, 11/3. Kenapa X tidak dipakai? Karena dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan harus ganjil dua-duanya atau genap dua-duanya, gitu ya. Nah, maka hanya ada 4X yang memenuhi, gitu. Nah, lanjut. Untuk yang kelima. Di situ ada A pangkat fx plus B pangkat B dikali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan di atas dilakukan dengan cara mengubah persamaan tersebut ke bentuk persamaan kuadrat. Misalkan bahwa si AF X sama dengan P, maka persamaan di atas jadinya A P kuadrat tambah BP tambah C sama dengan 0. Oke, mungkin kalau lihat dari definisi atau syaratnya nanti bingung, makanya kita langsung ke contohnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X min 2 pangkat X plus 3 plus 16 sama dengan 0. Oke, di sini ada penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti berhubungannya ke perkalian. Berarti kita ubah jadi perkalian. Jadi yang tadinya 2 pangkat X plus 3 jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3. Jadi 2-nya punya si X dan 2-nya punya si 3. Dan tandanya adalah perkalian atau operasinya ada perkalian. Ditambah 16 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada 2 pangkat X ya. Oke, yang ini kita ubah jadi 2X pangkat 2. Boleh nggak? Boleh ya, karena 2X dipangkatkan 2 itu sama aja kayak 2 kali X, jadinya 2X gitu ya. Nah, berarti kan masing-masing punya 2 pangkat X, di sini juga punya 2 pangkat X gitu ya. Dengan memisahkan 2 pangkat X, kita misalkan sebagai P, maka persamaannya menjadi P kuadrat, karena ini adalah P, ini adalah kuadratnya, jadinya P kuadrat. Ini 2 pangkat 3, hasilnya 8. Nah, si 2 pangkat X-nya kita misalnya sebagai P plus 16 sama dengan 0. Nah, tinggal difaktorkan. Faktornya adalah P min 4 dan P min 4. Jadi kita punya satu saja, yaitu P sama dengan 4. Nah, jangan lupa, ini kan hanya permisalan si P ya. Bentuk awalnya hanya adalah si X. Maka ini harus kita kembalikan lagi supaya bentuknya jadi X. Tadi si P-nya apa? Si P-nya adalah 2 pangkat X. Berarti kita ganti lagi. Yang tadinya P, kita ubah lagi jadi 2 pangkat X sama dengan 4. 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2. Nah, ini kita gunakan sifat yang pertama tadi. Bentuk yang pertama dari persamaan eksponen. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti yang kita ambil hanya pangkatnya. Ini coret, ini coret. Gitu ya. Jadi tinggal X sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Gitu ya. Nah, habis. Oke, jadi ada 5 bentuk persamaan eksponensial dan masing-masing bentuknya memiliki syarat. Nanti dipelajari lagi. Di modul sudah sama persis dengan yang Ibu jelaskan. Tinggal kalian baca-baca lagi dan kalian combine dengan penjelasan yang Ibu terangkan saat ini. Nanti kalau misalkan memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan cari lagi contoh soalnya di buku-buku yang lain atau di internet boleh, atau lihat di YouTube yang lainnya juga boleh sebagai referensi. Nah, ini yang bisa Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya.